Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI. Bapak harapkan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar walaupun kalian belajarnya dari rumah. Baik anak-anak, untuk pelajaran Akidah Akhlak ini kalian akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. Sebelum kalian lanjut nonton video Bapak, jangan lupa dukung channel Bapak ini dengan mengklik subscribe, share, like, dan komen. Sebelum masuk pada pembahasan materi Akidah Akhlak, marilah kita buka pelajaran Akidah Akhlak dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Melafalkan Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. 2. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. 3. Menjelaskan contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. 4. Mempraktekkan sikap yang meneladani Asmaul Husna, Al-Azim, dan Al-Kabir. Kita akan masuk pada pembahasan materi Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Kalimat Al-Kabir terkandung dalam lafal Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Kalian tentu sering mendengarkan kalimat takbir. Dan kalian juga mungkin setelah sholat berjamaah sering mendengar orang berzikir dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah nama Allah yang berarti Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tampak pada penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Pernahkah kalian memandang langit? Tentu pernah, bukan? Nah, yang kalian pandang itu sebenarnya bukan langit, tapi yang kalian pandang itu adalah awan. Karena batas penglihatan manusia itu terdinding oleh awan, sehingga kita tidak mampu untuk melihat langit yang jaraknya sangat-sangat jauh. Jadi yang kita lihat itu adalah bukan langit ya anak-anak ya. Yang kita lihat itu adalah awan, karena penglihatan mata kita terhalang oleh awan tersebut. Nah, kemudian bumi yang kita tempati ini, pernahkah kalian bayangkan betapa luasnya? Bumi yang diciptakan oleh Allah ini mampu menampung berbagai macam makhluk hidup. Dari manusia, tumbuhan, hewan, bebatuan, air, pegunungan, dan lain-lain. Bumi yang berupa hamparan daratan dan juga lautan dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup ciptaan Allah. Di daratan dihuni oleh manusia, tumbuhan, hewan. Kemudian di lautan juga dihuni oleh berbagai macam jenis ikan yang jumlahnya miliaran bahkan mungkin triliunan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Nah, kemudian kebesaran Allah juga tampak pada diri kita sendiri. Coba kalian perhatikan diri kita ini manusia. Jika dibandingkan dengan makhluk lainnya,
manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena manusia memiliki akal pikiran. Dengan akal pikiran itu, manusia bisa menjadikan kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan akal pikiran itu, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal pikiran tersebut, manusia bisa menerima berbagai macam pelajaran dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Pernahkah kalian melihat orang gila? Tentu pernah. Dia punya otak, punya akal, tapi akal pikirannya sudah rusak, tidak bisa lagi digunakan, tidak waras akal pikirannya itu. Sehingga dia seperti orang yang tidak berakal. Ya anak-anak ya. Jadi kebesaran Allah itu di samping tampak pada penciptaan alam, bumi, langit, dan berbagai macam yang ada, baik itu di langit seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet lainnya, dan juga bumi Allah ini, semuanya itu adalah menunjukkan kebesaran Allah. Selain itu, kebesaran Allah juga tampak pada diri kita. Coba lihatlah diri kita ini, makhluk yang paling sempurna. Kita diberikan oleh Allah 2 tangan. Untuk apa anak-anak? Nah, tentunya untuk memegang, untuk menulis, untuk memegang sesuatu. Kemudian kita diberikan kaki untuk berjalan dan kaki tempatnya di bawah. Kita diberikan kepala, di situ ada mata, ada telinga. Dan semua organ tubuh kita ini semuanya ada fungsinya masing-masing. Terlebih kita juga diberikan hati, diberikan akal pikiran. Nah, manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia jauh lebih sempurna. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu betapa besarnya Allah, bagaimana sikap kita untuk meneladani asma Allah Al-Kabir tersebut? Yang pertama, bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong. Nah, ingat, jika kalian memiliki kelebihan, apakah lebih cantik, lebih kaya, atau lebih pintar, tetap kalian tidak boleh sombong. Karena apa? Karena apa yang ada pada diri kita semuanya itu adalah pemberian Allah. Kita tidak patut untuk menyombongkan. Bahkan bumi yang kita pijak ini, bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah. Anggota tubuh yang kita miliki, kecantikan, ilmu, dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Allah. Jika kita diberikan kelebihan, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kelebihan. Tetapi kita tidak boleh bersikap sombong. Yang kedua, selalu mengingat kebesaran Allah dengan mengucap takbir. Kalau kalian mendengarkan orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian menjawab dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Dan jangan lupa kalian kalau selesai sholat berjamaah, ya anak-anak ya, jangan langsung kabur, tetapi berzikirlah dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, asma Allah yang adalah Al-Azim. Sudah tahukah kalian arti Al-Azim? Nah, kalau belum tahu, di sini Bapak akan sampaikan bahwa Al-Azim bermakna Allah Maha Agung. Nah, jadi selain Allah punya nama Al-Kabir yang berarti Maha Besar, Allah juga punya nama Al-Azim, Maha Agung. Nah, keagungan Allah tampak pada penciptaan alam semesta beserta isinya. Nah, keagungan yang dimiliki Allah itu tidak bisa disamakan dengan keagungan manusia.
Keagungan Allah bersifat abadi, bersifat selamanya. Dia tidak dipengaruhi oleh waktu dan zaman. Sedangkan manusia keagungannya bersifat sementara. Manusia diberikan keagungan karena dia kaya, karena dia berkuasa, itu hanya sementara. Sementara dia hidup, tidak selamanya. Sementara keagungan dan kebesaran Allah itu bersifat abadi atau bersifat selamanya. Bagaimana meneladani asma Allah Al-Azim? Nah, yang pertama, menjaga harga diri. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabat manusia. Nah, ingat, kita sebagai manusia hendaklah menjaga harga diri kita. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabat kita sebagai manusia yang berakal dan berbudi pekerti. Baik anak-anak, kiranya hanya ini materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kalian. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi akidah akhlak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.